Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merasa sangat senang karena ikut bergembira merayakan Tahun Baru Imlek. Dan saya melihat orang-orang bertemu, berkumpul, saling mengucapkan selamat dan mengharapkan berkat satu sama lain. Juga masing-masing saling berbagi, membagikan angpau, membagikan jeruk, juga membuka rumah untuk membuat masakan dan makan bersama dengan banyak orang. Pada saat seperti ini, nuansa dominannya adalah sukacita. Nuansanya adalah rasa syukur, kegembiraan, persaudaraan, kedekatan. Dan karena itu semua orang merasa bahagia. Dominannya adalah kegembiraan. Kekhawatiran dan rasa takut untuk sementara tidak terlalu dominan. Karena memang ya persoalan-persoalan sudah nanti saja. Saat ini fokus pada tahun baru dengan pengharapan yang baik di masa depan. Pengalaman ini sebetulnya adalah bukti bahwa menjadi baik, bahwa bahagia itu mungkin. Dan kalau kita bisa meneliti apa yang kita rasakan, yang kita alami, apa yang kita pikirkan pada saat tahun baru ini, maka kita bisa mencoba menjadikan perasaan pengalaman di tahun baru ini berlangsung dominan dalam hidup kita. Bukan hanya setahun sekali. Pada waktu kita merayakan tahun baru, Imlek, Xinjia, Xingyan, kita murah hati, berbagi, dan berpengharapan. Kalau kita murah hati, harapannya juga kita akan mendapatkan kemurahan hati. Namun ketika kemudian sudah tahun baru selesai, kita kemudian pelit lagi, itu soal lain. Kalau kita bisa murah hati terus, kemudian tidak khawatir tetapi berpengharapan bahwa dengan murah hati kita akan mendapatkan kemurahan, maka tidak pelit, kemudian dominannya adalah positif. Dominannya adalah harapan. Maka perasaan kita juga lebih ringan. Pada waktu tahun baru juga kemudian masing-masing melupakan sejenak perselisihan, persaingan, lalu sama-sama menggarisbawahi persaudaraan, kerukunan, saling memaafkan, dan kemudian menikmati kebersamaan. Bahwa kemudian sesudahnya kita kemudian egois, sendiri-sendiri lagi, nggak mikirin yang lain, ya itu lain soal, itu pilihan kita. Kalau kita bisa menjaga persaudaraan, kegembiraan, kebersamaan kita rayakan, kita bisa merayakan dan merasakan kegembiraan tahun baru Imlek lebih lama. Tergantung bagaimana kita bisa terampil meneliti apa yang terjadi selama tahun baru ini dan kemudian memaintain perasaan, pikiran, tindakan, sikap kita sehingga bukan hanya seminggu atau 2 minggu cap gome 15 hari, tetapi sepanjang tahun kita bisa bahagia. Nah, itu tergantung pilihan kita. Mengapa kemudian kegembiraan, sukacita, kemurahan hati tahun baru Imlek tidak bisa berlangsung lama? Karena kita tidak terlatih untuk menghayati apa yang terjadi pada waktu tahun baru Imlek ini. Terutama pikiran khawatir, terutama kekhawatiran, persaingan, dan kegelisahan. Kalau kita bisa mengurangi pikiran yang begitu banyak dan sering tidak perlu, maka kita bisa lebih tenang. Kalau ada orang lain beli sesuatu yang baru, tidak usah dipikirin, itu tidak ada urusannya. Itu hanya nambah-nambahi pikiran saja. Nah, kalau kita bisa begitu lumayan. Kalau kemudian ada orang lain yang sikapnya negatif, nggak usah diomongin. Itu hanya nambahi pikiran yang tidak perlu. Wong itu persoalan orang lain. Ngapain kita nambah-nambah pikiran? Kalau perlu kita melepaskan pikiran-pikiran yang tidak penting, yang negatif.
Lalu kemudian yang ada adalah pikiran positif. Sikap kita juga menjadi positif. Perasaan kita juga menjadi lebih positif. Nah, kalau kemudian dominannya positif, yang kita pikirkan sedikit dan hanya yang positif. Kalau menurut Rasul Paulus bab 4 ayat 8 dikatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mulia, pikirkanlah. Dan kalau kita hanya memikirkan yang itu saja, maka kemudian perasaan kita mengikuti. Perasaan kita juga kemudian lebih ringan, lebih positif, lebih antusias. Dan kalau kemudian ditambah bahwa saya terus-menerus merasakan kasih Tuhan di dalam diri saya, wah, yang ada adalah kemudian hanya positif saja. Dan di situ kemudian pengalaman Imlek bukan hanya terjadi seminggu atau 2 minggu, tetapi sepanjang tahun kita bisa merasakan Imlek terus-menerus. Damai sejahtera, sukacita, persaudaraan, kasih, dan sebagainya. Karena bisa, dan sudah terbukti. Lah buktinya ketika Anda merayakan Imlek itu kan penuh sukacita. Itu kan kenyataan, itu kan bukti bahwa menjadi baik itu mungkin. Bahwa murah hati itu mungkin. Bahwa baik hati itu membahagiakan. Bahwa murah hati itu menyenangkan. Bahwa berpikir positif, bersaudara, merayakan kerukunan itu membahagiakan. Itu terbukti. Bahwa sesudahnya tidak, itu pilihan kita. Tergantung apakah kita milih atau tidak. Kita mau milih bahagia atau milih susah. Kita mau milih muyek atau milih ringan. Kalau kita melepaskan banyak yang tidak penting, hidup kita jauh lebih ringan. Kita bisa merayakan dan merasakan tahun baru terus-menerus. Kegembiraan, sukacita, harapan, dan dominannya positif, dominannya membahagiakan. Dominannya adalah damai sejahtera. Dan itu juga mendatangkan kegembiraan ternyata bagi orang lain yang kemudian kembali kepada kita lagi. Sayang bahwa kekhawatiran begitu banyak, pikiran begitu muyek, yang tidak penting aja kita pikirkan. Salah sendiri. Maka sebetulnya latihan itu penting. Latihan memilih apa yang kita pikirkan dan yang perlu kita pikirkan. Juga latihan merasakan apa yang perlu kita rasakan dan apa yang sebaiknya kita rasakan. Kita juga bisa memilih apa yang perlu kita ambil sebagai sikap dan apa yang tidak perlu. Dan kalau itu sudah terlatih, maka bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu kita merayakan dan merasakan damai sejahtera dan sukacita itu, tetapi sepanjang tahun, karena memang hidup itu menakjubkan. Karena memang kita ini penuh kuasa. Bukan karena manusiawi maka kita terbatas. Justru ketika kita yakin dan sadar sebagai manusia, maka batasan itu tidak ada. Tuhan sendiri mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dan kita bisa sempurna, terutama sempurna dalam mengasihi, sempurna dalam bersyukur, sempurna dalam mengampuni, dan sempurna dalam percaya. Kalau kita bisa sadar sepenuhnya, maka kita mencapai kesempurnaan kita. Sadar bahwa kita dicintai tanpa batas. Sadar bahwa kita bisa mencintai tanpa batas. Sadar bahwa kita bisa mengampuni juga dengan murah hati. Maka kita bisa hidup dalam kedamaian, sukacita, penuh pengharapan di dunia ini, sekarang ini juga. Sehingga kita bisa mengalami apa yang didoakan oleh Tuhan, supaya kerajaan Allah menjadi nyata di bumi seperti di surga. Maka saudara-saudari terkasih, saya ingin sekali mengungkapkan selamat merayakan tahun baru Imlek. Sing Nian Kuai Le. Semoga Anda selalu bahagia, damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan dan kemurahan, dan selalu bersyukur karena begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.